Kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan mata pelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hambatan dan arus listrik. Tolong disimak dan jangan lupa like dan subscribe. Apa saja sih yang dibahas? Yang pertama ada hambatan, rangkaian hambatan, arus listrik, tegangan listrik, hukum Ohm. Kemudian nantinya kita akan membahas mengenai contoh soalnya dan penugasan. Yang pertama, hambatan listrik. Nah, di hambatan listrik ini itu ada yang namanya nanti luas penampang, hambatan jenis bahan, dan panjang kawat. Nah, hambatan listrik itu sendiri apa sih? Hambatan listrik itu adalah sesuatu yang menghambat jalannya suatu arus listrik. Nah, besarnya hambatan listrik yang masuk ke dalam rangkaian itu dipengaruhi oleh 3 hal tadi. Saya ulangi, yang pertama yaitu luas penampang, hambatan jenis bahan, dan panjang kawat. Untuk persamaan umumnya, seperti di gambar itu, ada R sama dengan rho L per A. Jadi R itu adalah hambatan listrik yang mengalir pada sebuah kawat. Kemudian ada rho, hambatan jenis kawat. Jadi di sini, kenapa kok ada hambatan jenis kawat? Karena di setiap kabel listrik itu dia memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada kabel yang terbuat dari tembaga. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas mengenai rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rangkaian seri resistor. Akan membahas rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian seri itu terlihat di gambar, itu dia susunannya berderet. Jadi dia disusun secara deretan. Nah, seperti di gambar, itu dia disusun berurutan R1, R2, R3, dan R4. Kemudian, untuk mendapatkan besaran dari hambatan total, kita tinggal menjumlahkan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 dan seterusnya. Misalnya, saya kasih contoh. Ada sebuah hambatan, R1-nya besarnya 2 ohm. R2-nya besarnya juga 2 ohm sampai dengan R4. Berarti hambatan totalnya berapa besarnya? Kita tinggal menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti hasilnya 8 ohm seperti itu. Nah, untuk rangkaian paralel di sini dia disusun secara bercabang. Jadi bercabang seperti cabang pada ranting pohon. Nah, saya kasih contoh soal, misalnya pada rangkaian paralel R1 itu dia memiliki hambatan 4 ohm. Kemudian R2-nya 4 ohm, R3-nya juga 4 ohm, sampai dengan R4 4 ohm. Nah, berarti hambatan totalnya berapa? Kita tinggal memasukkan nilai hambatannya di persamaan tersebut. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4 lagi. Hasilnya kan berarti 4/4. Kita balik, nanti hasilnya adalah 1 ohm. Nah, itu adalah penjelasan mengenai rangkaian hambatan listrik. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu arus listrik. Arus listrik itu adalah sesuatu yang mengalir dari sebuah rangkaian. Nah, arus listrik itu bisa mengalir ketika dia arusnya tersambung. Nah, kalau misalnya di gambar itu ada sebuah lampu, kemudian ada kabel, kemudian ada sumber tegangan berupa baterai, kemudian ada saklar. Nah, ketika saklarnya kita tutup, maka arusnya akan mengalir. Tetapi ketika saklarnya kita buka, maka tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, di situ ada kata-kata poin pentingnya. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke negatif. Itu betul. Nah, jadi pada arus listrik itu pasti selalu mengalir dari sumber tegangan. Sumber tegangan pada baterai itu dia. Nah, tegangan listrik itu adalah
sesuatu yang memiliki potensial. Nah, tegangan listrik itu sendiri atau sumber tegangan itu di kehidupan sehari-hari kita itu ada dua jenis, yaitu AC dan DC. AC itu adalah arus bolak-balik, DC itu adalah arus searah. Nah, kalau arus searah itu untuk arus searah, itu contoh sumber tegangannya adalah baterai, kemudian elemen volta. Kemudian untuk arus bolak-balik, itu contohnya adalah PLN yang kita temui di rumah misalnya. Nah, di rumah kita itu kan ada tegangannya juga sebesar 220 volt. Nah, jadi sumber tegangan itu ada banyak jenisnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hukum Ohm. Di dalam hukum Ohm, kita mengenal yang namanya hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Nah, kalau kita gambarkan itu, nanti kita bisa membentuk sebuah segitiga ajaib namanya. Ketika nanti kita mencari sebuah arus, kita tinggal menutup arusnya. Arus itu dilambangkan dengan I, kita tutup I-nya. Maka mencari I, kita tinggal membagi antara V dengan R, V per R. Nah, kemudian kalau kita mencari tegangannya, kita tinggal menutup V-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di gambar itu ada gambaran, ada 3 buah lampu, kemudian ada baterai, kemudian ada kabel juga, kemudian ada saklar. Jadi Pak Andi itu dia memiliki 3 buah lampu dengan hambatan masing-masing lampu 2 ohm. Kemudian lampu tersebut dipasang pada 2 buah baterai dengan sumber tegangan yang tertulis di baterai tersebut sebesar 6 volt. Berapakah arus yang mengalir kalau misalnya rangkaian tersebut dipasang secara seri? Nah, kira-kira kita memakai persamaan yang mana? Kalau dia rangkaian seri, maka kita harus hitung dulu R-nya. R seri tadi bagaimana menghitung R totalnya? Tinggal kita jumlahkan saja. R1, R2, R3 kita jumlahkan sehingga didapatkan hambatan totalnya 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Selanjutnya kita menghitung sumber tegangannya. Karena ada 2 buah baterai, maka sumber tegangannya berapa besarnya? V total berarti kita jumlahkan V1 ditambah V2 sama dengan 6 tambah 6. Berarti nanti hasilnya adalah 12 volt. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, berarti kita lanjut untuk menghitung kuat arus yang masuk ke dalam rangkaian. Nah, kita pakai segitiga ajaib yang tadi. Ketika kita mencari I, maka I-nya kita tutup sehingga didapatkan persamaan V per R atau V dibagi R. Nah, sehingga didapatkan arusnya sebesar 12 per 6. Berarti sama dengan 2 ampere. Nah, selanjutnya ada penugasan untuk kalian dikerjakan di rumah. Nah, yang saya bacakan soalnya Toko Budi dan Toko Andi. Jadi dia itu ingin membeli masing-masing 5 buah lampu LED yang akan dipasang di tokonya dengan hambatan masing-masing lampu LED itu sebesar 4 ohm. Nah, Toko Budi dia itu akan memasang lampu dengan rangkaian seri, sedangkan Toko Andi dia akan memasang. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita.